Oke, sudah boleh ngomong. Sudah. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi di akhir periode di Juli ya teman-teman ya. Dan kita mempersiapkan diri, besok kita masuk ke periode baru di bulan Agustus. Jadi kalau periode awal ini adalah di mana teman-teman berpeluang untuk mengejar special agent bagi teman-teman yang mungkin sedang mempertahankan atau mengejar special agent dan juga yang mau mengejar mastership ya teman-teman. Nah, 1 Agustus kita ada promo dari perusahaan yaitu beli 3 free 1 Psiloum khas. Mari kita mengulik apa sih manfaat daripada Psiloum khas. Banyak yang simpel aja, pokoknya ada yang buat itu enggak, BAB. Nah, Psiloum khas. Nah, kalau Psiloum khas fungsinya apa? Memperlancar BAB. Udah, 1 kalimat itu simpel aja, ya. Orang yang merasa lancar BAB ya nggak akan beli Psiloum khas. Kenapa? Dianggapnya seperti obat pencahar. Nah ya, nah jadi mari kita melihat apa sih fungsi dari Psiloum khas itu sendiri dan apa Psiloum khas itu ya. Oke silakan Rini bisa munculkan slide-nya. Psiloum khas itu sebenarnya kayak bunga ya, tanaman liar. Kita bisa lihat itu ya. Itu adalah sekam biji tanaman. Itu kayak bunga itu lihat ya teman-teman ya. Itu sebenarnya bahasanya itu juga banyak sekali sebutannya. Dia juga dikenal sebagai sebutannya Pantago ovata atau Ispakhola ya. Itu adalah istilah-istilah lazim yang dipakai untuk menyebut psiloum khas. Nah, paling simpel karena produk kita psiloum khas, maka kita menyebutnya ini psiloum khas ya. Nah, tumbuhnya banyak di Asia Selatan dan di USA ya, dan ini adalah tanaman liar dan ini sangat bagus sekali. Kita ingin melihat Atomi menyuguhkan psiloum khas untuk kita ini seperti apa. Kalau kita melihat warna aslinya, itu teman-teman bisa lihat di situ, sebenarnya warnanya kayak krem, ya, karena dia sekam sekam tuh kulit ya, kulit biji dari tanaman ini psiloum khas ini sendiri ya. Kenapa Tommy bisa warnanya ungu ya? Wah, pakai pewarna kah ini? Nah, mari kita lihat nanti. Karena Atomi juga menyajikan dengan rasa yang juga sangat enak dan juga sangat sehat buat kita. Karena ada tambahan 10 tambahan untuk bahan utama dari psiloum khas itu yaitu buah-buahan. Nanti kita ini ya. Nah, kita bisa lihat kenapa bisa jadi warnanya ungu dan rasanya seperti anggur ya. Rasanya enak sekali teman-teman ya. Karena inilah, saya nggak usah sebutin teman-teman bisa baca sendiri. Inilah tambahan dari bahan tambahan untuk psiloum khas kita sehingga kita bisa nikmatinya dominan rasanya seperti rasa anggur. Ternyata plum, bilberry, cranberry, blueberry ya itu tinggi sekali ya. Jadi kita bisa menikmati dengan sangat enak. Oke, kita kembali lagi ke manfaatnya sekarang. Oke, rasa udah cocok nih ya, rasa enak. Mari kita lihat manfaatnya. Manfaatnya ternyata banyak sekali kita lihat di sini teman-teman. Saya akan bahas satu persatu supaya teman-teman bisa tahu bahwa manfaatnya bukan hanya sebagai memperlancar BAB ya. Nah, jadi yang pertama itu memperlancar pencernaan ya. Disebutkan memperlancar pencernaan kenapa? Dia meredakan sembelit kita bagi yang menderita sembelit ya. Dan ini sangat kaya serat dan mudah larut dalam air. Jadi sifat daripada psiloum khas itu sangat mudah larut dalam air ya. Dan dia akan mengembang 40 kali lipat loh. Teman-teman tuang ya butiran dari psiloum khas kita lihat. Itu kan butir-butir kecil gitu ya. Setiap butir itu akan mengembang 40 lipat ya. Luar biasa ya. Jadi gede dianya ya. Nah, seperti itu dia. Nah, karena dia larut dalam air, dia memiliki kemampuan menyerap banyak air, ya. Jadi kenapa di sini kita ini harus banyak minum air. Dipastikan kalau kita minum psiloum khas, dilarang minumnya seperti ini kan rasanya enak nih. Ah, saya gampang aja dong keluar kota ya, seperti Vinapin C aja, sobek terus kulumin aja di mulut. Nggak boleh teman-teman ya. Psiloum khas harus diminum dengan air. Dan dipastikan hari kita konsumsi psiloum khas, kita harus memastikan kita kecukupan air dalam tubuh kita. Karena dia akan menyerap banyak air di dalam tubuh kita. Sifatnya memang demikian, ya. Dan dia meningkatkan volume daripada feses kita. Jadi ini akan bantu orang diare. Jadi psiloum khas ini teman-teman, untuk yang tidak bisa BAB, dia akan memperlancar, membuat kita bisa BAB.
ya. Tapi bagi yang diare, bukan berarti karena kita sedang diare, kita minum sirum khas, kemudian jadi tambah diare, tambah buang-buang dong, karena kan fungsinya memang buat kita buang. Nah, ini teman-teman ya, fungsinya itu sifatnya adalah, eee, memperbaiki dan membantu pencernaan. Jadi kalau kita tidak bisa BAB, juga gangguan dari pencernaan, Anda diare pun gangguan dari pencernaan. Jadi karena dia adalah memperlancar pencernaan, jadi Anda susah buang pun juga, minumnya Psyllium Husk, Anda sedang diare pun ya, Psyllium Husk ini akan sangat membantu karena dia menyerap kelebihan air daripada fases itu. Ya, sehingga kalau diare kan banyak keluar ngoncor berikut air ya teman-teman ya. Nah sifatnya akan meningkatkan volume daripada feses kita dan dia menyerap kelebihan air daripada feses itu sendiri, ya. Jadi ini sangat-sangat bagus ya, jadi dia sifatnya dia memang melunakkan feses kita sehingga keluarnya dengan sempurna ya teman-teman ya. Nah, paham ya di sini ya manfaatnya ya, jadi bisa untuk, yang susah buang ataupun yang sedang diare. Kemudian yang kedua, menurunkan resiko diabetes. Ya, di sini, dikatakan bahwa ternyata Psyllium Husk ini juga manfaatnya dapat mengendalikan kadar gula darah, ya, mengendalikan teman-teman. Jadi dia mampu menahan gejolak, langsung meningkatnya tingkat gula darah setelah kita makan, teman-teman. Kenapa? Kembali karena sifatnya larut dalam air, Psyllium Husk ini membentuk lapisan gel yang melapisi dinding usus kita, ya, sehingga menghambat penyerapan gula dari makanan di dalam darah kita. Ya, jadi biasanya kalau orang diabetes itu setelah dia makan ya 1-2 jam kemudian itu lonjak. Gula darah mereka akan tinggi sekali ya. Nah, Psyllium Husk ini akan membantu mengendalikan kadar gula darah kita. Terutama kita yang masih sehat tentu bagus ya. Semuanya sifatnya lebih bagus pencegahan daripada kita sudah sakit, teman-teman ya. Semua yang disajikan oleh Atomy untuk kita sifatnya suplemen. Suplemen itu dinamakan makanan kesehatan. Berarti apa? Berarti beda dengan fungsi obat. Kalau obat, Anda sakit baru Anda minum. Anda nggak sakit, Anda nggak perlu minum itu obat. Ya, karena obat sifatnya menyembuhkan. Tapi kalau suplemen itu adalah makanan kesehatan. Artinya apa? Berarti untuk menjaga kesehatan kita, kita makan konsumsi setiap hari, teman-teman. Ya, jadi bagi kita semua di sini, ya sangat bagus kita bisa konsumsi Psyllium Husk. Ya, saya nggak diabetes, nggak perlu. Teman-teman, jangan tunggu penyakit itu datang. Kapan datang kita nggak tahu. Dan kita semua di sini ya lebih banyak yang jarang olahraga daripada yang olahraga. Lebih banyak duduk ngendon untuk cari PV, WA sana sini, ya Zoom sana sini ya. Harusnya jam olahraga nggak sempat, tiba-tiba kenapa? Karena ada Zoom ya. Nah, teman-teman, kembali lagi karena sifatnya larut dalam air, dia akan membentuk lapisan gel yang melapisi dinding usus. Saya ulangi lagi supaya teman-teman bisa mencerna dengan baik ya. Karena dia menghasilkan gel yang melapisi dinding usus sehingga menghambat penyerapan gula dari makanan kita dalam darah. Paham ya? Nah, yang ketiga, menurunkan kolesterol. Nah, sekarang kita menemukan ternyata bukan hanya omega 3 dan PURT yang menurunkan kolesterol. Kemarin bulan lalu kita sudah disuguhi promo PURT yang juga sangat mampu untuk menurunkan kolesterol, menjaga kolesterol kita dan juga lemak visceral kita. Nah, ternyata dengan adanya Psyllium Husk juga memberikan fungsi yang sangat luar biasa untuk kolesterol kita ya. Dia ternyata mampu menurunkan kolesterol LDL dalam darah kita, kolesterol jahat kita. Ya, kenapa? Kembali lagi karena sifatnya larut dalam air ya. Jadi Psyllium Husk ini membantu mengikat kolesterol di dalam usus sehingga bisa mencegah lemak yang tidak baik itu yang dalam usus itu diserap ke dalam aliran darah. Nah, sehingga inilah kaitannya berkontribusi untuk kesehatan jantung, teman-teman. Ya. Jadi, dia akan mulai melebar lagi. Sekarang manfaat dari Psyllium Husk yang tadinya Anda hanya tahu bahwa ini ada mempermudah Anda BAB, ternyata juga bisa untuk kesehatan jantung. Nah, bagaimana Anda menjelaskannya? Nah, Anda jelaskan bahwa kembali lagi karena sifatnya larut dalam air, dia mampu mengikat kolesterol di dalam usus ya untuk mencegah lemak itu diserap di dalam aliran darah. Maka
ini membantu kesehatan jantung kita. Ya. Keempat, kontrol berat badan. Nah, untuk ibu-ibu pasti senang sekali yang nomor 4 ini ya. Mengontrol berat badan. Nah, untuk berat badan ini dikatakan kita boleh konsumsi 30 menit sebelum makan. Ya, dia akan memberikan rasa kenyang buat kita karena ini juga serat ya. Sehingga kita otomatis makannya lebih sedikit. Ya, tidak semua orang yang mampu menahan volume makannya ya. Banyak sekali yang datang pada saya bilang begini, "Wah, saya jadi ngeri nih minum Hemohim. Kenapa? Setelah minum Hemohim saya jadi gemuk." Sejak kapan Hemohim ya seperti itu yang membuat gemuk badan? Tapi ternyata kaitannya teman-teman, di saat tubuh kita sehat ya, nafsu makan kita tuh lebih tinggi. Kita makan tuh lebih nikmat. Kalau kita sakit, di depan kita disuguhi makanan yang nikmat pun, kita nggak nafsu makan. Tapi kalau kita sehat, sering orang ngomong kecap pun doyan gitu, kecap pun nasinya jadi enak gitu ya, lauk kerupuk pun enak ya. Nah, jadi sangat banyak orang yang susah mengontrol makannya. Nah, supaya bisa ngontrol ya kalau dia bisa minum 30 menit sebelum dia makan, sebelum dia akan memberikan rasa kenyang. Sehingga makannya tidak sampai banyak ya. Kelima, mencegah wasir atau ambeien. Kita tahu bahwa kalau kita yang susah BAB larinya ke pembengkakan di ujung anus kita sehingga ada ambeien ya, sehingga ada wasir yang bisa sampai berdarah ya, yang dikatakan wasirnya ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, untuk mencegah ini. Kenapa? Karena ini pintar Pseudomonas ini bekerja sangat baik dalam tubuh kita karena dia tadi adalah melunakkan feses kita. Sehingga kita tidak perlu ngedan dan tidak sakit, tidak terjadi gesekan di di liang dubur kita ya. Jadi ini akan mencegah wasir. 6, mengatasi gangguan usus besar ya. Nah, ini usus besar kita ini ya ada yang mengalami IBS. IBS itu iritasi usus besar. Nah, jadi Pseudomonas ini dapat membantu meringankan gangguan usus besar seperti sindrom iritasi usus besar. Ya, jadi kalau kita tiap hari atau sering konsumsi Pseudomonas, kita meminimalkan risiko sindrom iritasi usus besar. Ya. Dan juga yang disebut ada juga yang sampai radang kronis pada saluran pencernaan yang dikenal dengan Crohn ya. Jadi kita bisa meminimalkan 2 penyakit di usus besar ini teman-teman ya. Paham ya? Nah, ketujuh, bantu proses untuk detoksifikasi tubuh kita ya. Nah, kenapa? Karena Pseudomonas ini dia sifatnya bisa mengikat toksin dalam usus kemudian buang bersama feses kita ya. Jadi sangat bagus sekali toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita dari makanan-makanan yang kita makan ya, goreng-gorengan dari luar kah atau makanan apapun lah yang masuk dalam tubuh kita ya, itu bisa dikeluarkan dengan baik lewat feses kita karena diikat oleh Pseudomonas itu sendiri. Nah, ke-8, nah saya tahu teman-teman di sini pasti lebih banyak yang suka minum probiotik daripada Pseudomonas. Dan kita sudah lebih umum mengenal probiotik daripada Pseudomonas. Lebih banyak yang konsumsi probiotik daripada Pseudomonas ya. Nah, Pseudomonas dan probiotik ini adalah satu sinergi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Pseudomonas ini sendiri sebenarnya dia adalah makanan untuk bakteri baik. Ya, dia adalah makanan untuk bakteri baik, untuk mendukung keseimbangan daripada bakteri baik itu di usus kita. Ya. Jadi probiotik ini adalah bakteri baik kita yang kita masukin ke dalam usus kita supaya jangan didominasi oleh bakteri yang tidak baik. Nah, jadi bakteri yang baik masuk ke dalam pun membutuhkan makanan dia. Nah, makanannya ini adalah Pseudomonas, teman-teman. Ya, jadi sangat sinergi kalau kita mengkonsumsi probiotik dan juga kita mengkonsumsi Pseudomonas ini. Yang keduanya juga kita kenal untuk kesehatan pencernaan kita ya. Untuk probiotik juga sama, Anda susah BAB ataupun Anda diare, Anda juga bisa konsumsi itu ya. Nah,
Kita juga bisa lihat satu slide yang biasa ada di PPT kita, yang gambar usus kita bisa lihat di sana. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita nggak bisa BAB, kalau yang misalnya yang dulu kebiasaannya nggak bisa BAB kemudian dibantu dengan obat pencahar ya, maka itu lama-kelamaan itu usus kita jadi malas, malas berkontraksi, malas gerak ya. Nah, ini ya, jadi fungsi daripada psium khas itu adalah merangsang pergerakan usus. Ya yang tadinya udah tinggal bobok diam, dia nggak usah bergerak, nggak usah gimana, kalau dengan obat pencahar nanti keluar sendiri. Maka dia akan dinina bobokan. Makin lama dia makin males. Ya. Nah, jadi ini fungsinya untuk merangsang pergerakan usus kita sehingga membantu memperlancar pencernaan dan membuat usus kita lebih sehat. Jadi harus ada kontraksinya, harus ada penggilingannya, teman-teman. Ya, jadi disinilah dijelaskan bagaimana psium khas bekerja sangat alami di dalam tubuh kita. Dia bekerjanya berbeda seperti obat pencahar ya, teman-teman ya. Kalau obat pencahar dia fungsinya tidak akan seperti yang 8 macam yang saya jelaskan tadi. Kalau obat penjahat di luar sana memang dibuat langsung Anda minum, langsung Anda merasa mulus-mulus, sakit melilit, Anda buang. Ini tidak bekerja seperti itu, ya. Bagi yang sudah parah sekali, ya, yang bisa jarang lama sekali baru buang, waktu Anda minum Psium khas, itu mungkin tidak besoknya langsung buang, teman-teman. Ya, butuh kadang-kadang 2-3 hari Anda minum, kemudian baru mulai Anda pengen rasa buang ke belakang, mungkin keluarnya pun belum banyak, ya. Hari keempat lebih banyak, kelima dan seterusnya, kemudian lama-lama Anda baru bisa lancar normal seperti biasa. Sampai pergerakan usus Anda sudah sehat kembali, pergerakan usus Anda sudah sehat kembali dan sudah rajin kembali melakukan pergerakan. Sehingga Anda bisa buang dengan normal ya teman-teman. Nah, jadi di sini Anda tidak usah takut, wah saya besok harus berangkat ODS nih, jangan minum sirup nanti pengen, tidak teman-teman. Dia pekerjanya sama seperti Anda rasa mules pengen buang. Ya, dia tidak langsung dan sangat normal sekali rasanya ya. Silakan teman-teman coba karena fungsinya adalah sebagai suplemen kesehatan, teman-teman. Ya, untuk makanan kesehatan kita. Jadi bisa membantu Anda 8 fungsi tadi itu. Ya, bisa untuk memperlancar pencernaan, menurunkan resiko diabetes, menurunkan kolesterol Anda, kontrol berat badan Anda, mencegah wasir Anda, mengatasi gangguan usus besar, membantu proses detoksifikasi, kemudian menjaga bakteri baik dalam usus ya. Kalau kita menemukan satu suplemen yang bisa membantu kita buang BAB 8, bisa membantu 8 kesehatan kita, berarti itu bekerjanya tentu tidak seperti obat pencahar, teman-teman ya. Jadi pastikan ya bedanya. Jangan Anda merasa ini mah sama aja ya, biasa saya udah minum yang itu. Beda teman-teman. Ya, jadi hari ini saya menyampaikan kepada teman-teman lebih luas lagi fungsi psium khas supaya teman-teman di sini yang merasa punya resiko diabetes silakan. Merasa kolesterol silakan, merasa pencernaannya terganggu susah BAB, sering diare, silakan. Merasa perlu kontrol berat badan, ya silakan. Yang sering kumat wasirnya silakan, ya. Yang merasa ada gangguan usus besarnya, yang merasa sering jajan di luar ya sehingga banyak oksidan yang masuk di dalam tubuh Anda silakan, ya. Anda merasa butuh makanan baik untuk bakteri yang sudah masuk bakteri sehat yang masuk dalam usus Anda silakan ya. Jadi kita semua bisa tahu bahwa begitu lebar luasnya manfaat psium khas. Besok promo manfaatkanlah dan Anda bisa sampaikan sharing kepada teman-teman kita, member-member kita yang mungkin hari ini berhalangan tidak hadir dalam Zoom hari ini, teman-teman bisa sampaikan ya sehingga bisa manfaatkan maksimal daripada promo besok. Oke, saya kembalikan kepada Rini dan Ida, silakan yang mau menambahkan. Oke, terima kasih Bu Maria Francisca Winata. Udah lengkap banget ya apa yang disampaikan.
Maida, saya dulu ya. Anda urus dulu itu grupnya. Oke, buat teman-teman, mungkin sebelum tadi yang disampaikan Ci Ika kan, Bu Ika udah lengkap banget ya. Memang sebenarnya Visi Lumhas itu bukan cuman obat pencahar. Jadi selalu salah kaprah bahwa oh nggak bisa BAB minumnya Lumhas ya. Nggak cuman obat pencahar. Tetapi dari yang disampaikan si Ika itu semua udah lengkap. Itu banyak banget manfaatnya, bisa untuk sembelit, untuk yang diare juga, untuk yang untuk menjaga manajemen gula darah itu jadi menjaga gula darah, terus bisa untuk yang pengen menjaga pola makannya supaya lebih kenyang, menurunkan berat badan, kolesterol dan sebenarnya kalau misalnya bagus untuk kolesterol juga, otomatis dia akan bagus untuk jantung. Karena memang semua serat itu baik untuk mendukung kesehatan jantung karena cara kerjanya dia meningkatkan kolesterol baik, HDL. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kolesterol itu kan ada kolesterol total, LDL, kolesterol jahat, HDL kolesterol baik, dan trigliserid ya. Nah, di sini dia berfungsi untuk meningkatkan HDL-nya. Jadi itu akan karena memang HDL-nya kolesterol baiknya meningkat, otomatis akan menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes tingkat 2, dan obesitas. Nah, teman-teman, saya ingin sharing sedikit. Jadi setelah disampaikan sama Ci Ika tadi materi tentang Psyllium Husk, saya pengen sharing dikit tentang pengalaman hidup saya. Mengapa saya itu butuh banget yang namanya Psyllium Husk dan terus terang mohon maaf, ini kata-katanya sedikit jorok ya, dalam arti kita membahas tentang pervesesan, pervesesan ya. Saya pengen cerita dikit tentang pengalaman hidup saya. Mungkin teman-teman ada yang sama dengan saya ya. Jadi di tahun 2012 itu saya pernah medical check up. Terus dari hasil medical check up itu sebenarnya kolesterol oke, diabetes nggak ada, maksudnya nggak tinggi, semua oke lah. Cuman yang disampaikan pada waktu hasil tes keluar, saya ketemu dokter, dia bilang, ibu ini CA-nya tinggi. CA apa, dok? Gitu kan. Itu adalah batas cancer. Jadi kalau misalnya batas cancernya 5, saya itu sudah di bawahnya, sudah hampir mendekati. Ya, istilahnya pada waktu itu saya sempat shock juga ya. Maksudnya, kenapa ya perasaan tubuh saya baik-baik aja, kok bisa CEA-nya tinggi gitu loh. Lah, itu ternyata setelah dicari masalahnya itu ternyata memang saya punya satu kebiasaan yang kurang baik dalam hidup saya. Apa itu? Saya nggak suka makan buah, nggak suka makan sayur, kurang minum air putih. Itu udah istilahnya ya teman-teman tahu lah ya kalau sudah yang kayak begitu berarti ya pasti BAB-nya susah. Nah itu eh, ya karena tadi nggak makan buah, nggak makan sayur, minum air putihnya kurang ya otomatis buang airnya nggak teratur sehingga memang dari remaja, saya itu sebenarnya nggak dari remaja, dari kecil saya ingat banget, saya itu sering dibawa dokter, dibawa orang mama saya ke dokter, itu untuk supaya buang air besar. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil, kayak ditiup, maaf ya, ditiup dari dubur, terus tiba-tiba di dokter tuh langsung lari ke kamar mandi. Jadi langsung BAB-nya di kamar mandi. Mungkin kalau sekarang mungkin obatnya Laktulaks yang masuk dari dubur ya. Biasa untuk orang tua atau mungkin teman-teman yang mau menjalankan operasi itu biasanya dikasih itu supaya membersihkan perut lah. Ini saya tuh ya teman-teman ya dari kecil remaja itu ternyata sama. Nah, setelah itu habis itu sampai satu waktu saya itu ketergantungan dengan obat yang namanya obat pencahar yang paling terkenal namanya Dulcolax. Kalau minum Dulcolax satu langsung wih gila, pokoknya saya udah ngitung nih, malam minum jam segini, besok pagi jam 4 pasti keluar. Dan kalau udah minum obat pencahar itu akhirnya lama-lama ketergantungan dari yang malam minum paginya langsung BAB, ada yang ntar molor, udah minum hari ini kok sampai besok belum ya, udah minum hari ini sampai 2 hari ternyata belum, ternyata harus ditambah dosisnya. Sampai saya itu pernah saya coba nggak minum Dulcolax
sampai 2 minggu saya nggak BAB. Gila nggak? Gila ya. Itu parah banget menurut saya. Kalau sekarang saya pikir tuh itu parah banget. Ternyata apa? Feses yang istilahnya nggak dikeluarkan di dalam itu kan jadi racun. Dan itu, efeknya itu bermacam-macam. Lah saya waktu itu kan nggak check up lagi setelah masalah-masalah itu saya nggak check up lagi, ternyata hasilnya memang itu tadi, CEA-nya bisa tinggi. Karena apa? Racun saya simpan terus di dalam usus saya. Perlu perhatian sekali buat, teman-teman, Bapak Ibu yang punya anak kah, atau Bapak Ibu sendiri merasakan BAB-nya nggak lancar, itu bahaya banget ternyata. Jadi, dengan minum obat pencahar itu berbeda dengan yang disampaikan Cik Ika tadi, berbeda dengan Psyllium Husk. Karena Bapak Ibu tahu minum obat pencahar itu sakitnya itu luar biasa, itu kayak usus itu diperes peres peres sampai akhirnya sakit lambung juga. Karena memang itu kan kayak dipaksa, terjadi kayak, istilahnya itu kayak kontraksi usus gitu loh. Dan, parahnya lagi saya itu pernah minum sekali dua, besoknya saya lagi ujian, lagi kuliah, besoknya lagi ujian, ujian itu sampai saya itu udah parah banget, sudah keringet dingin, saya izin ke dosen saya mau ke kamar mandi. Di kamar mandi itu ya lama banget, perutnya masih sakit banget sampai dosennya aja ngetok saya, Rini, kamu masih di dalam?" "Iya Bu, saya nggak nyontek Bu, perut saya sakit banget Bu, nggak kuat Bu." Bukan saya mau nyontek di dalam kamar mandi, baru-baru mau nyontek ya, itunya sakitnya luar biasa. Jadi, karena memang harus minum fiber, minum serat, akhirnya saya, ngikutin ya kata dokter ya, dan memang harus, rubah pola makan, olahraga teratur, konsumsi serat. Nah, sebenarnya serat ini sebelum saya kenal Atomi, saya udah mencoba semua serat yang dikenalkan sama teman saya. Mulai dari yang dijual umum sampai yang dijual oleh perusahaan MLM, misalnya seperti itu ya. Dijual umum tahulah Vegeta, kayak gitu-gitu ya. Itu awal-awal mempan, hari ini minum, besok BAB, lama-lama ini, lama-lama nggak ini lagi, molor molor molor. Ada yang saya minum serat, akhirnya terus yang sakitnya nggak ketahan, jadi kayak obat pencahar. Jadi dia bilang serat, tapi kayak obat pencahar. Ada yang udah minum nggak ngefek. Jadi istilahnya sudah mencoba bermacam-macam serat sampai akhirnya saya ketemu sama Psyllium Atomi. Jadi kenapa berbeda? Karena memang sebenarnya Psyllium ini bukan sebagai obat pencahar yang untuk bisa mengkontraksi ususnya. Jadi seperti yang disampaikan Cika, itu dia ini akan menyerap air, lalu setelah dia mengembang, dia akan apa ya, menambah volume feses sehingga akhirnya bisa terdorong. Setelah terdorong dia akan membersihkan dinding lapisan usus dan sampai akhirnya bisa keluar. Dan saya pun minum itu bukan yang sehari minum langsung besok BAB. Itu saya prosesnya 5 hari pertama itu nggak keluar. Lah, nggak keluar ini bisa terjadi karena memang dia masih proses. Dan mungkin teman-teman banyak sekali minum yang berharap di awal bahwa saya minum Psyllium Husk ini fungsinya untuk pengganti obat pencahar saya, kayak gitu ya. Jadi istilahnya bukan seperti itu. Jadi pada waktu kesehatan ususnya sudah membaik seperti yang disampaikan Bu Ika tadi, ya otomatis akhirnya bisa lancar. Dan teman-teman mungkin kalau misalnya tidak minum Psyllium Husk itu ya, saya itu sampai yang istilahnya itu pernah, karena memang usus saya itu males. Jadi ada model usus yang males sehingga dia itu, nggak ada, saya tuh jarang sekali merasakan pengen sakit pengen BAB itu jarang sekali. Jadi sampai harus dicongkel, giliran dicongkel keluarnya cuman segini-gini, nah itu tuh sangat tersiksa banget, itu sangat tersiksa banget dan nggak sehat banget. Ini ternyata saya ketemu dengan Psyllium Husk ini plus, terus terang memang saya juga tambah probiotik juga, itu sangat membantu sekali untuk masalah pencernaan saya dan memang fungsinya nggak cuma itu aja, ternyata sangat banyak sekali fungsi dari Psyllium Husk ini. Itu sangat luar biasa buat teman-teman mungkin yang istilahnya selama ini cuman, "Oh, fiber untuk pencahar," gitu ya.
No, bukan. Jadi buat teman-teman yang diabetes, kolesterol, ada masalah jantung, yang pengen menjaga pola makan karena mengenyangkan ya, kita ganti sehari 2 kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang itu boleh. Dan buat teman-teman mungkin yang pernah minum Psyllium Husk itu kan dicampur air, biasanya diaduk sebentar langsung diminum kan. Nah, saya itu pernah lupa pas lagi sudah nyampur, saya tinggal ke kamar mandi. Nah, sampai kelupaan, sampai besok pagi ternyata saya nggak minum. Dan itu jadi kayak ager-ager. Jadi besok paginya itu saya kayak, jadi dia itu benar-benar yang kayak mengembang kayak ager-ager. Ya, saya sih akhirnya nggak minum sih. Sebenarnya bisa disendokin, cuman buat apa? Karena dia harus mengembangnya di dalam usus. Bukan di luar kita makan gitu, bukan ya. Dia mengembang dalam usus dan bisa mendorong atau fesesnya jadi lebih banyak volumenya dan dia bisa mendorong sampai feses itu keluar. Jadi lebih banyak minum air putih juga karena bagaimanapun kebutuhan air putih normal. Kita nggak usah ngomong ukuran badan, berat badan sebenarnya ada ukurannya sendiri, tapi normal 2 liter per hari. Itu wajib supaya kita tidak kekurangan cairan. Dan ini sangat bagus sekali. Besok jangan lupa harganya ya, 1.095.000 kita dapat 4. Jadi harga satu boxnya cuma 273.750, yang kalau harga normal itu 365.000. Nah, itu benar-benar yang sangat-sangat terjangkau sekali. Jadi butuh banget mungkin teman-teman Psyllium Husk. Oke, mungkin Bu Ida mau menambahkan. Udah semua ya kayaknya ya. Kita tutup sampai di sini. Ya, pengalaman Rini itu luar biasa sekali ya. Saya juga pernah mengalami bagaimana susahnya ketika seseorang itu tidak bisa BAB ya. Salah satu fungsi dari Psyllium Husk itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang punya masalah di pencernaan ya, pembuangan. Pembuangan bukan pencernaan tapi pembuangan ya. Nah, bisa dibayangkan betapa joroknya Rini ya, luar biasa sekali dia bisa menyimpan emas begitu lama ya di di ususnya begitu ya. Itu benar-benar bukan sesuatu yang patut dicontoh teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus berjuang untuk satu makan yang sehat ya. Ada serat tinggi kayak dengan serat, buah ya seperti buah dan sayur seperti itu. Nah, Rini itu rajin sekali. Bahkan mungkin sayur kangkung baru mengenal ketika mengenal kami berdua ya, seperti itu. Ya, itu adalah Rini. Nah, itu saya pernah mengalami di anak saya yang besar ya. Waktu itu masih kecil ya, saya juga luar biasa sampai saya berjuang untuk menghilangkan traumanya ketika dia mau pup ya, mau BAB seperti itu. Jadi ketika muncul ada Psyllium Husk gitu, aduh kenapa ya dulu waktu anak saya masih membutuhkan ini kok nggak muncul gitu ya, sampai setiap mau BAB saya harus ke rumah sakit. Waktu itu saya rumahnya dekat dengan Bethesda Lempuyang Wangi. Jadi kalau mau waktunya dia harus pup, saya ke puskesmas ke Bethesda dulu. Seperti itu teman-teman. Segitunya karena memang saya paham bahwa feses yang terus-menerus di dalam tubuh kita itu akan menjadi racun begitu ya. Dan saya nggak mau racunin anak saya segitunya begitu ya. Nah, kemudian satu hal lagi saya punya pelanggan ya, pelanggan tetap dari waktu itu Psyllium belum masuk sampai Psyllium masuk ke Atomi Indonesia. Sekarang saya tenang. Kenapa? Karena mereka belanja sendiri. Ya dulu waktu masih di Korea begitu saya harus membelanjakan siapakah yang mengkonsumsi yang mengkonsumsi adalah 2 opa dan 3 oma-oma. Ya, kenapa? Kebanyakan dari orang tua mereka itu sudah pencernaan kemudian sampai pada pembuangan itu sudah tidak bagus ya, menurun fungsinya ya, sehingga anaknya sampai bingung ini mau dikasih apa gitu ya. Nah, akhirnya ketika tahu ada Psyllium Husk, mereka kemudian mencobakan Psyllium Husk ini dan sangat sukacita sekali karena papa mamanya itu mereka bisa lancar BAB-nya dan ini
sangat menolong sekali sehingga mereka waktu belum masuk ke Indonesia selalu kalau tinggal satu box sudah ribut. Bu Ida, ini tinggal satu box ya. Jangan sampai nanti papa saya nggak bisa BAB. Dia uring-uringan, saya kasihan sekali gitu ya. Karena memang tidak enak. Enak nggak Rin perutnya waktu nggak bisa BAB? Nggak enak banget, masa kayaknya Enak banget. gede banget perutnya. Ya, ya pasti kenceng ya. Saya dulu juga sampai yang waktu anak saya teman-teman sampai karena dia masih kecil begitu saya sampai berusaha menekan kemudian menariknya karena keras sekali. Ya, keras sekali itu dan itu benar-benar nggak bagus banget ya, nggak bagus banget dan bahaya. Jadi mungkin itu teman-teman ya. Jadi selain selain apa Psyllium fungsinya untuk membantu memperlancar buang air besar untuk Anda yang mungkin kekurangan serat, seperti tadi yang sudah disampaikan Ika sebenarnya banyak sekali. Bahkan ini saya membaca bahwa Psyllium Husk juga kaya dengan kalsium, ya. Ternyata begitu. Itu Psyllium Husk-nya loh, bukan kita ngomong masalah merek ya. Saya membaca begitu di Halodoc ya, itu di situ dikatakan bahwa Psyllium Husk itu kaya dengan kalsium juga. Wow, ya. Ternyata banyak sekali. Jadi teman-teman, saya ingin sampaikan ini berkaitan dengan nanti tahun depan rencananya seluruh atomi ya, seluruh atomi di seluruh dunia yang produknya belum semuanya kan belum masuk semua ke negara itu masing-masing. Kita tidak bisa belanja di website Korea resmi, tetapi ID kita belanjanya di ETG Mall ya, ETG Mall. Nah, teman-teman sudah seharusnya mulai menyikapi ya, menyikapi apa? Menyikapi kita kalau bisa memaksimalkan penggunaan produk-produk atomi yang sudah ada di Indonesia, begitu ya. Sehingga satu kita juga boleh membantu Atomi Indonesia untuk menaikkan sehingga end value kita ya, end value kita juga bisa lebih baik ya, salah satunya itu. Nah, maka dari itu teman-teman harus benar-benar belajar mempelajari, kita semuanya mempelajari tentang produk yang ada di Indonesia ya. Baik itu hemohim, B kompleks, Psyllium Husk dan seterusnya. Terutama untuk suplemen karena banyak yang belum masuk. Nah, kita lihat dari beberapa produk termasuk Psyllium Husk ini ternyata ada fungsi kandungan-kandungan yang bisa membantu beberapa macam kebutuhan dari tubuh kita. Dan kita ini kan suplemen ya, suplemen itu makanan fungsional, makanan yang memiliki fungsi secara khusus untuk membantu meningkatkan kebutuhan untuk membantu menutrisi atau memberikan kebutuhan nutrisi bagi tubuh kita. Jadi sangat aman sekali dan disarankan untuk kita yang sudah tahu kita butuh tubuh kita itu kekurangan apa, minumlah suplemen dan saya sarankan tetap masuk ke suplemen Atomi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Rin. Oke, terima kasih Bu Ida. Ya, jadi saya nambahkan sedikit tentang kanker usus ya. Jadi karena memang saya waktu itu kan kanker CEA-nya tinggi nih mendekati kanker usus ya. Jadi kalau orang bilang, semua orang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebenarnya kalau misalnya sudah tahu ada tanda-tandanya ini sudah susah BAB, lah, sampai lama dan harus tergantung dengan obat pencahat, berarti Anda ini harus mulai aware. Dalam arti itu akan menyebabkan kedepannya mulai sampai akhirnya terjadi polip usus yang ada kayak sariawan-sariawan di dinding usus. Sampai akhirnya bisa terjadi kanker usus. Jadi kalau teman-teman nunggu sampai akhirnya sampai BAB-nya keluar darah, sering berdarah, itu Anda malah sudah terjadi kanker usus biasanya sudah stadium 3. Jadi jangan sampai nunggu ada gejala baru Anda minum Psyllium Husk atau Anda minum produk-produk suplemen Atomi. Lebih baik sekarang teman-teman ini menjaga supaya nggak terjadi itu. Karena kalau sudah timbul gejala berarti sudah terjadi masalah atau cancer di dalam usus kita. Itu yang perlu aware banget karena banyak sekali orang tuh sehat, yang merasa sehat itu susah banget kalau ditawari untuk minum suplemen. Dan saya pun mengakui sebelum saya kenal Atomi, saya nggak pernah minum suplemen apapun, satu pun, bahkan vitamin C pun saya nggak minum. Tetapi setelah saya kenal Atomi, bukan berarti saya minum karena butuh PD, tetapi karena
ternyata kesehatan itu menjaga lebih baik daripada mengobati. Itu lebih baik seperti itu. Mungkin itu saja tambahnya. Bu Ika mau nambahkan, kalau enggak kita masuk ke pertanyaan aja Masuk ya. pertanyaan aja, Rin. Oke, siap. Dari Afu, usia anak 4 tahun yang susah BAB bisa konsumsi ya? Aku jawab ya, Derin. Ya, Waktu aku baca tadi ya di Halodoc juga kita mencoba melebar manfaat-manfaat dari sium khas. Dikatakan di usia di bawah 6 tahun lebih baik ya nggak usah. Mungkin bisa dengan buah-buah alami atau apa karena pengembangan karena usus mereka ini belum seperti usus kita ya kondisinya besarnya segala macamnya. Nah, ini kan pengembangannya kan 40 kali lipat ya. Takut malah membuat terlalu over gitu loh. Ya, jadi lebih baik dengan probiotik ya aja. ya probiotik dan ibu-ibu mencoba biasanya gini penyakitnya anak-anak ini anak-anak cenderung lebih senang goreng-gorengan dan makannya tuh kering ya. Apa biasanya nugget ya ayam goreng Kentucky kayak gitu-gitu nggak makan sayur dan buah dan orang tua biasanya ya ini para orang tua nih saya terbebas dari tuduhan ini. Nah, orang tua biasanya mereka nah hari ini langsung tunjuk hidungnya. Pertama malas untuk menyajikan makanan sehat untuk anaknya. Karena apa? Karena kesibukan. Harus berkreasi bagaimana caranya memberikan sajian yang menarik untuk anaknya. Itu sajikan sayur yang gimana supaya anaknya bisa suka dan menarik ya. Kemudian buah-buahan bagaimana yang bisa dicari supaya anaknya bisa makan. Nah, biar gampang aja sukanya itu ya udah itu aja dikasih. Yang penting anaknya makan. Dianggapnya kasih anaknya daging kan bagus ya. Akhirnya anaknya terpola dengan bentuk pola makan yang tidak baik dari kecil, maka sampai gede pun udah susah disuruh makan sayur dan buah. Untung aja Rini ini bisa disadarkan, ya. Kemarin kita takjub sekali, tiba-tiba dia teriak, "Aku pengen pepaya." Saya dan Ida langsung saling menengok ya. Kayaknya ini ada salah makan apa hari ini. Ya, jadi bagi kita sangat wow kalau tiba-tiba dia teriak pengen buah. Tapi sekarang udah cukup lumayan ya, dia udah bisa nyari buah, udah bisa makan sayur. Tiap makan sayur dengan bangganya dia lapor, "Nih aku makan sayur," kata dia ya. Nah, jadi teman-teman, kalau punya anak di bawah 6 tahun yang masih susah BAB, coba berkreasi untuk menyajikan makanan yang wortel lah, apalah sambil didongengin lah, apalah tuh anak supaya dia bisa makan yang alami ya. Oke, yang lanjut berikutnya. Apakah yang memiliki kanker usus bisa minum sirup khas? Sudah konsumsi hemohim, vitamin C dan probiotik. Nah, ini untuk kanker saya kurang tahu, tapi tadi saya ada baca bahwa kalau tadi kan dibilang ya, ini akan membantu mengatasi gangguan besar, meminimalkan resiko kita untuk ke sindrom iritasi usus besar, IBS, dan penyakit Crohn atau radang kronis pada saluran pencernaan. Tapi juga dinyatakan bahwa apabila yang sudah parah IBS-nya, iritasi usus besarnya, atau usus buntu segala macam itu jangan minum psyllium khas. Ya, tapi cancer saya nggak menemukan bacaan itu bahwa kalau cancer gimana. Jadi mungkin tetap dikonsultasikan ke dokter aja. Karena kenapa? Kembali lagi karena dia pengembangannya 40 kali lebih besar ya kalau lagi iritasi yang udah parah. Jadi ususnya ini sudah rusak hancur parah ya. Tiba-tiba terjadi pengembangan di dalam takutnya ususnya nggak siap ya. Jadi ini sifatnya sangat untuk membantu kita yang memang belum sampai yang parah Anda mengalami iritasi usus besar ataupun yang Crohn itu. Gitu ya. Jadi kalau yang cancer lebih baik konsultasikan kembali ke dokter Anda. Oke, next. Ini pertanyaannya sama dari Bu Dewi dan Bu Mira. Untuk asam lambung atau GERD amankah? Boleh nggak minum sirup khas? Untuk GERD asam lambung saya rasa sih Masalah, Ci. nggak masalah sih ya karena suami saya juga biasa bisa GERD bisa asam lambung tapi dia termasuk yang cukup rajin minum sirup khas, tidak ada masalah. Ya. Cuma salah satu jadi tiap tubuh tuh reaksinya bisa bisa macam-macam teman-teman ya. Mungkin saya juga pernah sempat baca bahwa ada juga kalau disebut apa sih kadang-kadang reaksi healing-healingnya ya yang dirasakan kalau minum Sium khas. Ada juga yang mungkin jadi GERD, jadi ada rasa asam lambung bisa juga gitu ya. Tapi bukan berarti yang GERD asam lambung nggak boleh ya. Jadi ini reaksi tubuh masing-masing kalau bisa aja reaksinya
kok jadi, merasa ada asam lambung yang naik ya. Bisa juga ada, tapi kecil kemungkinan. Suami saya cukup aman minum, ini. Oke, next. Tadi Sium khas apa boleh dikonsumsi setiap hari untuk 60 tahun, BAB lancar setiap hari. Boleh banget ya, Bu Linawati, malah istilahnya untuk menjaga supaya tidak terjadi sakit. Dan Iya. nggak sampai terjadi iritasi usus. Ya, malah sehat-sehat ini yang harus minum sebenarnya. Kalau sudah yang sakit itu yang perlu nambah ini, itu hemohim dan lain-lain tambahan. Istilahnya, hemohim sih wajib ya, sehat, sehat sakit tetap wajib ya. Iya, kalau yang udah sakit mungkin plusnya udah bukan plus suplemen, mungkin udah plusnya plus obat dari dokter ya. Nah, selama masih sehat silakan boleh. Kalau merasa lancar, mungkin untuk jaga mungkin nggak usah 2, mau 1 aja setiap hari pun boleh ya. Ya, heeh. Dari bulan Niwe boleh diminum mulai usia berapa? Tadi 6 tahun dijawab sama Bu Ika. Dan berapa kadar gula dalam satu saset? Saya cek tadi kok nggak ada ya kadar gulanya ya. Nah, semua Iya dari sih. berry sih ya. Iya, paling dari buah-buahan aja ya. Dari teman mama saya kan juga penderita diabetes teman-teman ya. Tapi cukup terkontrol untuk diabetes mama saya. Dia udah diabetes dari usia 50 sampai sekarang usia 83. Nah, mama saya minum Sirum khas tapi dia tidak yang rutin yang setiap hari, tapi dia peminum Sirum khasnya ya. Jadi dia ngatur sendiri lah kapan dia minum gitu ya. Cukup aman. Waktu dia minum tidak menaikkan kadar gula dia dan segala macam, enggak. Karena di situ juga, mungkin gulanya yang kita rasa manisnya itu bukan sampai yang bisa ganggu kadar gula ya. Karena fungsi dia sendiri menurunkan resiko daripada diabetes itu sendiri. Dia bisa mengikat, melapisi dinding usus kita ya untuk menghambat penyerapan dari gula dari makanan yang kita makan. Ya, dari Erda Prayoga di bagian cautionnya kemasan produk Sium khas disebutkan hati-hati Ya, penggunaan bersama obat kencing manis. oke. Bagaimana akan konsumsi? Jadi Ya, saya jelasin di sini. oke, oke, siap, siap. Ya, di sini memang ada peringatan di dalam atomi kita, bahkan dikatakan untuk yang yang ada gangguan di enzim pankreas ya. Nah, enzim pankreas itu bukan berarti insulin ya, teman-teman, bukan berarti sakit diabetes. Enzim dari pankreas itu beda lagi. Seperti misalnya orang yang gangguan ginjal, sakit ginjal ini bukan berarti satu penyakit, itu macam-macam. Ada yang kista di dalam ginjal ya, ada juga, kreatinnya yang tinggi atau fungsi ginjalnya yang menurun ya, macam-macam. Pankreas pun sama, apakah dia gangguan dari, insulinnya atau dari enzim dari pankreasnya gitu ya. Nah, di sini berkataan, bersamaan dengan obat kencing manis, saya juga pernah baca satu artikel bahwa Sirum khas ini sifatnya karena dia larut dalam air ya, dia fungsinya kan mengikat sana mengikat sini ya. Jadi, maksudnya diberi jarak. Karena kalau bersamaan dia, bisa menetralkan jadi obat si fungsi kencing manisnya ini buat diabetes ini nggak bisa kerja maksimal. Ya sama dia dialapis sedikit jadi ini jadi nggak bisa fungsi dengan maksimal. Ya jadi, dijarakin aja karena mama saya juga minum obat kencing manis tapi dia juga minum Sirum khas. Jadi maksudnya, jangan bersamaan. Ya, saya tambah dikit ya. Mungkin karena begini, memang harus dijeda karena, Visium khas kan sama fungsinya untuk, penyerapan gula dan obat kencing manis kan juga sama fungsinya untuk, penyerapan gula juga. Jadi kalau diminum bersamaan takutnya bisa terjadi sampai, gula darahnya rendah sekali sampai terjadi syok. Nah, itu berarti memang harus dijeda. Kalau mau minum obat diabetes jeda aja 2-3 jam supaya tidak bersamaan. Tetapi boleh karena istilahnya nanti kalau misalnya sudah mulai normal otomatis obat ini bisa mulai dikurangi, Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya kita, pelan-pelan untuk mengurangi obat, kimia supaya tidak terjadi masalah di ginjal kelak. Karena obat diabetes ini biasanya akan berlanjut terus, panjang, nggak cuman 1-2 tahun, biasanya sampai bertahun-tahun. Itu. Jadi memang masalahnya di situ sama juga dengan pankreas. Pankreas ini kan berhubungan dengan peran peran penting untuk keseimbangan gula. Kalau ada masalah mungkin tetap harus, bisa konsultasi dengan dokter juga. Karena sebenarnya Sium khas ini banyak sekali juga orang konsumsi, nggak cuma Atomi aja. Jadi Sium khas itu memang satu satu bahan atau satu, nama satu, Fungsinya. suplemen untuk membantu, kesehatan kita. Jadi bukan Ya. khusus misalnya kayak Ginkgo Natto gitu kan, memang khusus untuk ini ya. Ini kan memang umum sebenarnya. Anda
cari di luar sana juga banyak psyllium husk. Cuman kalau punya kita udah pasti dari bahan terbaik di dunia seperti itu. Pak Dhani, kalau masalah BAB sudah teratasi apa dosis 2 menjadi 1 boleh Pak. Jadi Ya, kalau betul. 1 aja cukup. ya untuk anak 4 tahun minumnya berapa banyak? 4 tahun lebih baik dari pakai probiotik aja Bu Eni sama tadi ya. Diajarin makan sayur dan buah. Anak saya itu sekarang udah bisa makan sayur. Juga sama itu. Waduh, BAB-nya itu ngalah-ngalahin saya. Saya sampai kalau udah lihat, kok gedean kamu sih daripada punya mami? Saya tanyanya gitu, saking gedenya maksudnya. Kayaknya anaknya juga kenal buah dari aku dulu pernah beliin dia buah deh. Iya, beliin pepaya Hawaii itu sampai pecinta pepaya sekarang. Maaf ya, ini intermezzo. Mau tanya kalau sudah minum psyllium husk pertama, kedua, apakah BAB-nya keras seperti batu nggak Bu Rini? Gini Bu, biasanya saya itu kan kalau saya pribadi karena tiap orang berbeda ya masalah ususnya berbeda-beda. Saya itu hari ke-6 baru benar-benar yang keluar yang normal Bu. Sebelumnya masih sama, masih yang maaf masih harus dicongkel, masih yang keluarnya sebatu-batu segini-gini. Ya, itu memang karena belum terbentuk dalam arti untuk kebiasaannya belum terbentuk di usus. Jadi memang harus dirutinkan. Saya hari ke-6, belum tentu orang lain hari keberapa saya nggak tahu. Tetapi kalau baru 1-2 hari, memang menurut saya apalagi punya masalah, pasti belum akan bisa langsung ya, seperti itu ya Cika ya. Ya. Bayi sampai 6 tahun bisa minum probiotik. Terima kasih Pak Agus. Ya, mau tanya bagaimana cara minum psyllium yang benar sebelum atau sesudah makan. Jadi kalau misalnya Bu Lilis ini pengennya untuk menjaga jaga badan dalam arti ini bisa berfungsi sebagai serat yang mengenyangkan. Jadi kalau minumnya sebelum makan itu otomatis kita lebih kenyang sehingga waktu kita makan siang atau menuju makan malam itu Anda nggak terlalu lapar sehingga nggak kalap. Kalau udah lapar banget kan makanya kalap tuh. Nah itu bisa menjaga seperti itu. Kalau misalnya teman-teman badan saya baik-baik aja, tapi dia nggak akan menggemukkan kalau Anda minum setelah makan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan serat harian Anda aja. Seperti itu. Jadi bisa diminum seperti itu. Suplemennya ada di marketplace, ada tiruannya. Hati-hati ya, jangan beli di marketplace. Oke, tadi saya tambahkan sedikit tentang Pak Agus tadi nambahin bahwa psyllium husk ini sebenarnya ada yang namanya serat yang larut dalam air sama serat yang tidak larut dalam air. Jadi tadi sebenarnya mungkin sudah dijelaskan sama Bu Ika, saya tambahkan lagi apa sih istilahnya. Jadi kalau serat yang larut dalam air itu fungsinya untuk menghaluskan feses dan meningkatkan viskositasnya. Kalau serat makanan yang tidak larut dalam air itu fungsinya untuk menyerap kelembapan, meningkatkan jumlah feses dan merangsang usus untuk mendorong pergerakan usus. Jadi memang buat teman-teman ini sangat bagus sekali karena memang udah lengkap banget seratnya. Nah, serat itu apa sih? Serat molekul tinggi yang tidak terurai oleh enzim pencernaan manusia dan dibuang keluar oleh tubuh. Jadi ini memang sangat berhubungan sekali. Mungkin saya ingin share sedikit satu video yang agak lucu, tetapi bentar. Itu video mewakili Rini waktu mau ujian kemarin deh. Bentar ya. Saya share. Ya, ini didengarkan aja buat intermezzo. Pertanyaan kan udah habis ya. Enggak, ini ada yang Pak Agus sebentarin. Oke, apa? Suplemennya ada di marketplace, apa tiurannya, apa bedanya? Nggak usah dicari bedanya. Kita jadi teman-teman nggak usah pusing cari bedanya apa. Jadi lebih baik pokoknya bilang aja ke teman kita, amannya kita belilah di website Atomi yang akan mendapat garansi dari perusahaannya ya. Jadi kita nggak usah sibuk mencari bedanya apa segala macam ya. Nah, di bawah masih ada apa boleh diminum di malam hari agar agar malam hari tidak lapar. Boleh Bu ya. Malam hari boleh dikonsumsi. Ya, silakan. Dan itu Oke, pun lanjut, pagi bukan yang sakit mules-mules gitu enggak loh ya Bu ya. Dan Ya. saya sukanya psyllium husk itu yang tidak melilit-lilit itu loh. Kalau misalnya orang minum obat pencahar itu kan besoknya yang sakit perut yang nggak bisa jauh-jauh dari kamar mandi kan. Nah kalau psyllium husk itu bukan yang tiba-tiba mules, tiba-tiba sakit gitu enggak. Jadi tiba-tiba normal pengen BAB aja gitu. Jadi enggak yang sampai minum obat pencahar gitu.
Nah, ini Maida kepental teman-teman karena kita cuma 100 dia tidak berhasil masuk lagi. Oh, ini 98 mungkin udah bisa masuk ya. Ya, oke. Ini Ayo keluarlah kau tai ampas junk food. Enggak mau. Keluar please, aku masih ada pelajaran di kelas. Enggak mau. Ayo dong keluar. Enggak mau. Malah masuk lagi nih tai. Kenapa sih perasaan tadi udah nyundul-nyundul nih tai, kerasa banget pengen dikeluarin dari gerbang sekolah sampai ke kantin, mulusnya bukan main. Balik ke kelas lagi aja lah, capek dipermainkan oleh tai, bodoh amat lah, yang penting udah hilang penderitaan gue, baik, come on. Kram pantat. Udah beres? Udah, nggak keluar sih, tapi yang penting udah nggak pengen berak lagi, come on. BTW lu udah siap belum? Siap apaan? Itu lu abis ini giliran presentasi PR bahasa Inggris di depan kelas no, abis si Pepita dikit lagi lo buat penilaian. So I went to my grandma's house and Ya elah, baru kerasa lagi kalau udah momen presentasi kayak gini dah kocak. ya, yang saya alami. Nah, itu Rini banget tuh yang tadi itu. Ya itulah, itu rasanya bener-bener itu nggak enak banget teman-teman, bener-bener nggak enak banget. Kalau saya minum probiotik, apa boleh minum Visi-Lum Has juga? Boleh Bu Lilis. Saya tuh dulu punya admin. Justru itu sinergi banget. Kan Visi-Lum Has makanan untuk bakteri baiknya tadi yang saya jelaskan tadi. Prebiotiknya ya. Iya. Jadi memang saya punya admin dulu juga sama kasusnya sama saya yang minum itu sampai udah dua aja udah nggak mempan, dulkolak harus nambah lagi. Saya bilang stop, kamu jangan minum itu, saya udah ngerasain. Jadi saya terapi dia 1 hari 1 Visi-Lum, 1 probiotik 1 Psyllium. Karena dulu masih Korea semua, jadi saya kasihnya satu-satu ya. Harusnya 1-2 mungkin kalau udah yang seperti itu. Nah karena waktu itu masih belum masuk Indonesia Psylliumnya, jadi saya kasih satu-satu dan itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan dia sampai sekarang udah lepas nggak minum dulkolak lagi. Kita sebut merek karena itu sudah yang paling terkenal lah ya seperti itu. Jadi sangat bagus sekali. Oke, sampai kaget. Ya udah. Kira-kira penjelasan Psyllium Has sampai di sini buat teman-teman yuk ya. Udah tahu nih fungsinya nih ya. Jadi nggak cuma buat BAP aja. Besok kebetulan Atom Indonesia memberikan promo yang sangat luar biasa. Beli 3 gratis 1. Jadi harganya yang normalnya 365.000 30 saset. Sekarang cuma jadi 273.750 rupiah. Murah banget. Segera share, segera di status WA, status apapun itu segera dipasang supaya bisa membantu banyak orang dari segi kesehatannya dan menghemat pengeluarannya. Oke, kita tutup aja. Bu Ida sudah nggak ada, maksud dia terpental dan tidak kembali. Ya, Cika, kita tutup aja ya. Oke, tutup aja. Oke, yuk kita tutup dengan pembacaan moto Atom. Yuk, angkat tangan kanannya, buka mic-nya. Sudah siap semuanya? Ya. 3, 2, 1. Menghargai semangat. Menggunakan visi Ikuti keyakinan. melayani dengan kerendahan hati. Ayo, Ayo, bisa. Ya, tutup ya. Bisa.